Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin sedang dimuliakan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama kali saya hari ini tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu terlebih-lebih kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kenikmatan bagaimana beribadah. Dan kita juga bersyukur telah diberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat bersyukur pada siang hari ini untuk menjalankan salat Jumat berjamaah. Dan tak lupa juga salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sedang dimuliakan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Sehingga seperti berwasiat pada diri kami sendiri dan kaum muslimin yang hadir pada siang hari ini untuk marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini tidak hanya sebagai bukti bahwa kita merasa rendah dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita sadari bahwa pertolongan Allah itu memang sangat kita butuhkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan sejumlah doa kepada para sahabatnya yang tentu saja juga ditujukan kepada kita agar kita bisa melaksanakan doa itu. Dari sekian banyak doa yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, ada satu doa yang Nabi sangat tekankan kepada Mu'adz bin Jabal untuk dimohonkan kepada Allah setiap kali selesai melaksanakan salat lima waktu. Penekanan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ini berarti juga penegasan kepada kita semua kaum muslimin. Hadis yang menjelaskan saat ini adalah ketika Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz, Rasulullah bersabda, "Ya Mu'adz, la tada'an taqula fi duburi kulli salat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, janganlah meninggalkan sehabis setiap salat ucapan, "Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, banyak bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan baik." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Dari hadis di atas kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal serta kita semua muslimin. Permohonan akan pertolongan Allah terhadap 3 hal ini menunjukkan bahwa melaksanakan 3 hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini kita perlu membahas isi doa ini agar kita menghayatkan terhadap apa yang kita baca di dalam doa menjadi sesuatu yang betul-betul kita hayati pada dalamnya. Yang pertama yaitu doa yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah sesudah menunaikan sholat yang 5 waktu adalah memohon pertolongan Allah agar kita selalu bisa zikrullah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan karena setan selalu menggoda manusia dengan cara membuat manusia lupa kepada Allah dan segala hal yang harus dilaksanakan secara benar. Penegasan bahwa setan itu selalu membuat manusia lupa kepada Allah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istahwaza 'alaihim syaitanu fa ansahum dzikrullahi ulaika
syaitani ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itu adalah golongan yang rugi. Al-Mujadilah ayat 19. Orang yang berhasil dibikin lupa pada Allah oleh setan, membuat mereka menjadi orang-orang yang mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah. Bahkan lupa pula kalau mereka akan dikembalikan kepada Allah dan berjumpa dengan hari akhir. Orang seperti itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam mereka yang sangat mengerikan siksanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qila al-yawma nansaakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadza wa ma lakum nar wa ma lakum min nasirin." Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu di alam neraka, dan sekali-sekali tidak akan ada penolong bagimu. Al-Jasiyah. Tidak sedikit manusia yang telah berhasil dibuat lupa oleh setan, sehingga kita temukan banyak sekali orang yang punya harta lupa kepada Allah, sehingga menghalalkan segala cara dalam mendapatkannya, atau mendapatkannya sudah halal tapi juga membayar zakat, lupa kesukaannya. Itu juga dengan anak yang diamanahkan oleh Allah untuk dibesarkan, dididik agar menjadi generasi yang saleh. Tetapi banyak orang tua yang lupa mendidiknya dengan baik sehingga itu tumbuh dan berkembang menjadi anak yang tidak saleh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia agar jangan sampai lupa kepada Allah dalam berbagai persoalan, karena hal itu akan membawa kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Di antara dalam hal soal harta dan anak, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Munafiqun ayat 9. Oleh karena itu, pada kita semua sangat dituntut untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, baik ketika hendak melakukan sesuatu dengan membaca salat maupun sesudahnya dengan membaca hamdalah, serta selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai situasi dan kondisi yang membuat kita tidak akan berani menyimpang dari jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Al-Ahzab ayat 41. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, permohonan yang kedua yang harus selalu kita panjatkan sesudah sholat yang 5 waktu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz adalah memohon agar kita bisa menjadi orang yang selalu bersyukur kepadanya. Bersyukur kepada Allah merupakan sesuatu yang memang harus kita lakukan. Dengan bersyukur kenikmatan yang kita peroleh akan bertambah banyak, baik dari segi rasa maupun jumlahnya. Itulah janji Allah yang disebutkan dalam Qur'an-Nya. Wa in ta'adana rabbukum la yusakartum la ilakum wa la ilakum dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azab sangat pedih. Ibrahim. Cara yang bersyukur harus kita lakukan dengan hati, dalam arti mengakui bahwa kenikmatan yang kita peroleh itu betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu bersyukur juga harus kita lakukan dengan lisan, yakni dengan mengucapkan alhamdulillah setiap kali kita memperoleh atau merasakan kenikmatan. Dan bersyukur juga harus kita lakukan dengan amal yang saleh, dalam arti memanfaatkan kenikmatan yang kita peroleh untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan keharusan yang bersyukur dengan 3 hal itu, kita dapat menemukan banyak orang yang tidak bersyukur secara ideal. Ada kalanya dengan hati manusia sudah bersyukur, tapi dia tidak bersyukur dengan lisan atau dengan amalannya. Ada kalanya sudah bersyukur dengan hati dan lisannya, tapi tidak bersyukur dengan amalannya. Tidak mensyukuri bersyukurnya manusia pada Allah Subhanahu wa taala memang telah menjadi target bagi setan dalam menyesatkan manusia. Setan mengatakan hal itu kepada Allah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an agar menjadi pelajaran dan kewaspadaan bagi manusia dalam menghadapi godaan setan. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan tekad setan itu. Imma la'inahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaa'ihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, dari kanan dan dari kiri mereka.
juga tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Al-A'raf ayat 17. Karena bersyukur sedemikian penting dan setan terus menggoda kita agar kita dapat bersyukur kepada Allah SWT, memohon Allah atau berdoa agar kita dibantu untuk bersyukur padanya menjadi sesuatu yang sangat penting. Hadirin sidang jemaat yang berbahagia. Dan permohonan yang terakhir yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua adalah permintaan agar kita dibantu oleh Allah SWT untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik. Ibadah merupakan tugas pokok manusia dalam hidup ini dan untuk bisa berdua dengan Allah SWT. Dalam kehidupan akhirat kelak sangat tergantung pada sejauh mana ibadah bisa dilaksanakan dalam hidup ini. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, semua itu harus bernilai ibadah. Meskipun suatu amal sudah disebut sebagai ibadah, bisa saja kita tidak mendapatkan nilai ibadah bila kita kerjakan dengan cara yang tidak baik. Karena itu amat kita sayangkan akan banyak sekali manusia yang tidak bisa menjadikan hidupnya untuk ibadah. Bahkan ibadah yang khusus seperti sholat, puasa, haji dan sejenisnya tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang dalam sholat misalnya dilaksanakan tidak dengan tumakninah atau berhenti sejenak dalam setiap gerakan sholat sehingga sholat terus berburu. Contoh lain, tidak sedikit kaum muslimin yang menunaikan sholat Jumat datanya terlambat sehingga ketika khutbah sedang berlangsung ia baru datang. Ada juga yang ketika khutbah sedang berlangsung ia melakukan pembicaraan seperti yang sama sekali tidak dibenarkan, bahkan bisa menghilangkan pahala sholat berjamaah. Banyak juga yang tidur pula saat khutbah sedang berlangsung sehingga ia memang menunaikan ibadah Jumat tetapi tidak mendapatkan nasihat dan pelajaran dari khutbah Jumat ini. Ini merupakan contoh nyata dari ibadah yang tidak baik dalam melaksanakannya. Kalau seorang muslim ingin sekali bisa beribadah dengan baik, sebagaimana dalam doa ini, ia amat bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Bila mendengar khutbah, matanya mengantuk, ia bisa untuk mencegah. Jangan sampai matanya mengantuk, apalagi sampai tidur ketika khutbah sedang berlangsung. Misalnya dengan mandi sebelum Jumat agar badan segar, memakai minyak wangi agar tambah kegairahnya beribadah, memakai pakaian yang paling baik dan bersih agar terasa nyaman dan sebagainya. Oleh karena itu, meminta bantuan kepada Allah agar kita bisa beribadah dengan baik merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai muslim. Karena kalau Allah SWT telah mengabulkan permohonan kita yang saat ini, ibadah kita jalankan dengan niat yang benar dan ikhlas karena Allah SWT saja. Dalam melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, serta tujuannya adalah dalam rangka mencapai ridha Allah SWT. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa zikir kepada Allah, bersyukur kepadanya, serta memiliki kemampuan beribadah dengan baik merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Karena yang katalah kalau kita memohon kepada Allah akan diberi kemampuan untuk selalu berzikir, bersyukur dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Semoga khutbah yang singkat pada hari ini bermanfaat bagi kita bersama, khususnya bagi diri khatib sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur